kita kembali lagi berbincang bersama dengan Pak Ahmad Nur Hidayat. Baik, Pak Ahmad, masih bersama kami, Pak? Masih. Baik, Pak Ahmad, ini tadi kita sempat terputus perbincangan kita, Pak. Kita selalu berharap tadi beberapa kali menyatakan supaya ada sebuah tindak lanjut, evaluasi, dan juga menanyakan siapa yang paling bertanggung jawab, apakah Pertamina atau pemerintah daerah begitu. Nah, seandainya ada opini bahwa di luar pagar depo itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini bagaimana menurut Anda, Pak Ahmad? Ya, saya kira kejadian di Depo Pelumpang ini sudah pernah terjadi di tahun 2009, ya Mas. Dan itu sebetulnya kalau kita diupdate, kita mendapatkan sudah ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak Pertamina, di mana saat itu evaluasinya adalah diperlukan yang disebut dengan buffer zone, yaitu 50 meter dari depo. Ya. Nah, persoalannya ternyata pemerintah daerah itu menyerahkan untuk menyediakan buffer zone itu kepada pihak Pertamina 50 meter, artinya kan harus ada lahan warga, pemukiman warga yang harus kena realokasi begitu ya. Nah, kelihatannya rekomendasi 2009 itu dibiarkan begitu saja tanpa ada perubahan. Jadi selama 14 tahun ya setelah kejadian kebakaran di tahun 2009, pihak Pertamina tidak mengikuti rekomendasi dari pihak pemerintah daerah. Nah, dengan fakta ini ya saya berani mengatakan kejadian 2023 ini di depo Pertamina ini murni tanggung jawab dari pihak Pertamina. Jadi pertama Pertamina sudah dapat rekomendasi untuk menyediakan buffer zone kalau seandainya memang deponya ingin terus berjalan secara standar internasional, tapi tidak diikuti rekomendasi ini. Jadi saya ingin juga mengatakan bahwa memang Pertamina ini akhir-akhir ini dalam 2 tahun terakhir itu ada 5 kali kejadian kebakaran ya, Pertamina Group kita bicaranya ya. Ada kilang Cilacap 2 kali, kilang Balikpapan, kilang Balongan. Jadi dalam 2 kali ini banyak sekali kebakaran ya, insiden yang sebetulnya kan membuka satu ruang bahwa pihak Pertamina harusnya lebih baik lagi dalam hal keselamatan dan juga safety dari depo ataupun kilang mereka. Tetapi ini kan aneh ya, ini sudah 2 tahun terakhir banyak kejadian, tetapi kok tidak ada satu hal yang signifikan, satu hal yang dijanjikan supaya kejadian-kejadian kebakaran tidak terulang di masa depan. Nah, saya kira ya kita sebagai publik ya, apalagi saya paham dengan kebijakan publik, ini harusnya DPR ya, Kementerian BUMN ini mengevaluasi apa yang sedang terjadi di Pertamina saat ini. Kenapa kok keselamatan kerja ataupun keamanan ini seringkali dilalaikan? Marilah kita buka-bukaan Pertamina ini apa yang terjadi. Ya, apakah mereka kekurangan dana? Apakah dananya mereka dihabiskan untuk membayar komisaris ataupun direksi yang setinggi langit sehingga mereka akhirnya mengorbankan yang namanya keselamatan dan keamanan dari depo ataupun masyarakat di sekitar depo atau kilang ini. Nah, ini harus dibuka dan ini harus berani, kita harus menuntut ya DPR ini untuk memanggil para pihak yang terkait soal ini. Karena yang terjadi masalah adalah kenapa kok ini terjadi berulang-ulang. Dan saat ini korban jiwa, saya kira ini kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Kejadian yang berulang-ulang kita tidak mengambil pelajaran yang berharga. Kita ini tidak seperti manusia, kita ini seperti keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. Nah, yang berikutnya Mas saya ingin sampaikan adalah kita sebagai publik ya ingin agar investigasi depo Pertamina ini dilakukan secara terbuka. Siapa yang salah? Karena kabarnya ini yang salah adalah petir, tetapi kabar yang lain ada human error. Nah, kalau kejadiannya sama human error, kalau di negara-negara lain pihak corporate ya, ketika ada kejadian insiden seperti ini apalagi mengakibatkan korban jiwa, ini diikuti dengan pengunduran diri sebagai bukti tanggung jawab moral dia, karena dia memimpin, dia harusnya memastikan tidak ada yang namanya kesalahan. Nah, ini kita ingin lihat, publik ingin lihat ya bagaimana pihak manajemen Pertamina dalam menyikapi ini ya, apakah kemudian hanya lakukan tanggung jawab akan membayar biaya semua korban, atau ini dilakukan satu manajemen supaya tidak terulang di masa depan. Dan manajemen yang sekarang ini memimpin ya karena mereka tidak sigap ya mereka harus
siap dengan tuntutan dari masyarakat, diantaranya adalah untuk mengundurkan diri dari kejadian seperti ini. Baik. Demikian, Mas Yudi. Pak Ahmad, nasi sudah menjadi bubur, darah dan air mata sudah dialami warga di sana. Begitu kita lihat tadi tidak sedikit juga warga yang mengungsi, rumahnya habis terbakar, sudah tidak tersisa lagi. Nah, apa kebijakan publik yang bisa dilakukan pemerintah dan Pertamina dalam hal ini, Pak? Apakah memindahkan depo lebih baik agar menjauh dari pemukiman warga, atau sebaliknya memindahkan pemukiman warga di dekat depo tersebut, Pak? Tapi kita jeda dulu, Pak, jawabannya. Tetap bersama kami, pemirsa Breaking News TV One masih akan segera kembali. Setelahnya ada rekan kami Rizky Darmansyah akan menemani